Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah, surah yang memuat di dalamnya cerita sapi. Madaniyatun, itu madaniyah, artinya turun di kota Madinah. Wahiyya mi'atani wasittun aw sab'una wa samanuna ayatan. Surah Baqarah itu ada 286 atau 287 ayat. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, di sini saya ingin mengutip beberapa perkataan ulama tentang Al-Baqarah. Sebagian terjemahan ada yang mengatakan Al-Baqarah itu sapi betina. Ada sebagian yang mengatakan Baqarah itu adalah sapi, tidak spesifik dengan sapi betina. Golongan yang pertama yang mengatakan bahwa Al-Baqarah itu sapi betina adalah As-Sam'ani dalam tafsirnya dan Imam Al-Qurtubi. Karena apa? Menurut mereka, Al-Baqarah itu al-unsa minal baqar wa hiya ma'khudatun minal baqar wa hiya asyakku. Sumiyat bidzalika li annaha tashuqqul ardh bil hirasah. Terus sapi itu adalah diambil dari baqar. Baqar sendiri itu adalah diambil dari baqar. Baqar itu memiliki makna membelah. Dikarenakan sapi itu bisa membelah tanah atau bumi dengan menggunakan baja. Itu yang terdapat dalam tafsir Sam'ani. Dalam tafsir Qurtubi mengatakan bahwa Al-Baqarah ismun liunsa. Sapi itu, Baqarah itu adalah nama sapi dari betina. Sedangkan sapi jantan dalam bahasa Arab menurut Al-Qurtubi itu bukan Al-Baqarah tapi As-Sur. Sama dengan kata nakoh, unta betina, sama dengan kata nakoh, unta betina, wajamalun, unta jantan. Sedangkan yang mengatakan bahwa Al-Baqarah itu tidak menunjukkan sapi betina, yaitu Imam Asy-Sya'rawi. Dan tentu banyak juga ulama yang mengatakan demikian, tapi ini sebagai representatif dari golongan kedua yang mengatakan bahwa Al-Baqarah tidak spesifik terhadap sapi betina. Kata Asy-Sya'rawi, ya, wa minal baqari isnain dzakarun wa unsa aidan wa dzakaru minal baqar nusammihi suran wa yuhti'u ba'dun nas fi tasmiyatil unsa minal baqar baqaratan li'anna al-baqarah ismun likulli wahidin minhuma lidzakari wal unsa. Jadi menurut Asy-Sya'rawi bahwa Al-Baqarah itu bisa untuk sapi betina, juga bisa untuk sapi jantan, ya. Terus wata'u fi baqaratin lil wahidati, sedangkan atak yang terdapat pada lafaz baqaratun itu menunjukkan makna satu. Sedangkan untuk sur, kalau untuk jantan itu sur, kalau untuk betina itu adalah surah, ya. Kedua pendapat ini sama-sama memiliki referensi dan memiliki tinjauan dari segi bahasa. Sebab begini, ya, apabila ada istilah dalam agama, dalam syariat, itu tidak dijelaskan oleh Allah atau Nabi, maka kembalinya adalah kepada lughah, kepada sisi bahasa. Jika tidak ditemui dalam sisi bahasa, maka kembalinya adalah kepada uruf, yaitu kebiasaan.
Teman-temanku yang berbahagia, ya. Nah, di sini Imam Asyuti mengatakan bahwa surat Al-Baqarah itu ada 286 atau 287. Nah, kenapa? Nah, kok berbeda? Sebab begini ya. Dalam tafsir Al-Futuhat, ya, Al-Futuhat Al-Ilahiyah dijelaskan bahwa man sya'uhadal hilaf ihtilaful mushaf al-kufi wairihi fi ru'usi ba'dil ain. Munculnya perbedaan ini, ihtilaful mushaf al-kufi wairihi, yaitu disebabkan oleh perbedaan mushaf, tulisan mushaf kufi, wairihi dan selainnya kufi. Nah, perbedaan itu mengenai akhir dari sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Adapun Allah a'lamu itu lebih mengetahui bimuradihi dengan yang dikehendaki Allah, bidzalika dengan itulah alif lam mim. Jadi alif lam mim ini dinamakan fawatihus suwar, yaitu pembuka surat. Nah, contoh nun, kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, itu terbagian daripada fawatihus suwar. Nah, alif lam mim ini adalah termasuk ayat mutasyabihat, yaitu hanya Allah yang tahu. Mutasyabihat itu artinya samar, ya, artinya samar. Jadi maknanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terus kemudian ilmu itu ditinjau dari segi beban dan beratnya dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu yang hanya dikuasai Allah dan tidak dikuasai Nabi. Yang kedua, ilmu yang hanya dikuasai Nabi dan tidak dikuasai oleh para ulama. Yang ketiga adalah ilmu yang dikuasai oleh para ulama dan tidak dikuasai oleh orang awam. Nah, jadi alif lam mim ini bagian daripada ilmu yang hanya Allah mengetahui. Oleh karena itu para ulama mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Nah, Asy-Sya'bi dan teman-teman di dalam kitab tafsir mengatakan semua huruf hijaiyah yang berada pada permulaan surah termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Hanya Allah yang mengetahui. Jadi ayat itu adalah rahasia Al-Quran. Maka kita imani dengan dohirnya tanpa menebak maknanya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penyebutannya, toh meskipun tidak dapat dipahami, yaitu bertujuan agar kita mengimani segala yang datang dari Allah tanpa ingkar. Nah, itu tujuannya ya. Nah, adapun penyebab ketidakmampuan kita untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat dikarenakan akal yang lemah milik kita tidak mampu menerima rahasia-rahasia yang sangat kuat. Jadi kelemahan akal kita laksana mata kelawar yang tidak mampu menatap sinar matahari. Jadi kemampuan itu terbatas ya. Kemampuan terbatas. Kita ambil contoh begini. Ada orang itu yang mampu menghafalkan Al-Quran dalam satu hari adalah 2 kaca. Ada seseorang yang hanya memiliki kemampuan dalam menghafalkan Al-Quran 1 kaca. Bahkan ada yang hanya 1 ayat dalam 1 hari. Ya, seperti itu. Jadi
kemampuan manusia itu adalah terbatas. Ya, seperti terbatasnya mata kelelawar menatap matahari. Jadi kan tidak mampu, memang sudah ukurannya segitu. Dalikal kitabul la raiba fih. Dalika adapun ini ai hada ini, dalikal kitabu, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan dalika, padahal ini dekat Quran ini, tapi kok menggunakan dalika. Dalam sastra Arab, bahwa sesuatu yang dekat apabila ditunjuk dengan menggunakan isim isyarah yang jauh, itu menunjukkan lit takdim, yaitu untuk mengagungkan. Kenapa? Karena dalika itu kan jauh, hada dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memiliki derajat yang jauh, yaitu derajat yang tinggi. La raiba fihi, di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jika Anda bertanya, kenapa Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya? Padahal berapa banyak orang ragu terhadap kandungan Al-Quran? Dijawab, ya, bahwa Allah pada ayat ini tidak menafikan orang yang ragu terhadap Al-Quran. Akan tetapi menjelaskan bahwa dalam Al-Quran sama sekali tidak ada keraguan, dikarenakan dalil-dalil Al-Quran sangat jelas dan masyhur yang mengharuskan bagi setiap orang wajib percaya. Nah, kevalidan Quran ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar lati waquduhan nasu wal hijarah. Teman-teman yang berbahagia, fihi, di dalam Al-Quran, annahu min indillah, annahu sesungguhnya Al-Quran min indillahi itu dari sisi Allah. Jumlatun nafi, adapun jumlah nafi, la raibah, khobarun mubtada'u, khobarun itu khobar, mubtada'uhu adapun mubtada' khobar, dalika itu dalika. Wal isyaratu adapun isyarah bihi dengan menggunakan dalika li ta'dimi itu untuk mengagungkan. Hudan lil muttaqin. Kitab itu hudan menjadi khobar yang hudan itu memberi petunjuk. Khobarun sanin ay hadin. Dalam ilmu balaghah ya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hadin tapi menggunakan hudan. Kalau hudan itu petunjuk, hadin yang memberi petunjuk. Nah, dalam ilmu balaghah hudan itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah murni petunjuk. Lil muttaqina bagi orang yang bertakwa, ai as-sairina ila taqwa, yang menjadi ila takwa terhadap takwa, bimtithalil awamiri dengan mengerjakan beberapa perintah, wajtina bin nawahi dan menjauhi beberapa larangan, ditikoihim karena menjaganya al-muttaqin, bidzalika dengan itulah imtithal an-nar akan neraka. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk terhadap orang yang bertakwa atau orang yang akan menjadi takwa. Terus alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman. Siapa alladzina? Yusaddiquna yang mempercayai. Siapa alladzina bil ghaibi dengan perkara yang gaib. Ai bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati, bima ghaba dengan perkara wabah yang gaib apa ma anhum dari al-muttaqin, minal ba'si wal jannati dari bangkit dari kubur
kubur, wal jannati dan surga, wan narih dan neraka. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yuqimunas sholata dan mereka mendirikan siapa alladzina as-sholata akan sholat, ayatu biha bihuquqiha yaitu menjalankan siapa alladzina biha dengan sholat, bihuquqiha dengan hak-hak sholat. Bihuquqiha ini ada dua. Hak-hak sholat itu secara zahir dan hak-hak secara batin. Secara zahir itu adalah mengerjakan sholat sesuai dengan rukunnya, terus syarat-syaratnya, terus mengerjakan sunnah-sunnah sholat, meninggalkan sesuatu yang tidak membatalkan sholat, dan pula meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat. Hak secara batinah yaitu khusyuk dan menghadirkan hati ketika sholat. Orang-orang yang mutakin itu juga disifati wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma dan sebagian dari perkara, dari harta maksudnya, razaqnahum yang telah kami berikan hum terhadap mereka, alladzina ay al-mutakin, a'taina yaitu yang telah kami berikan hum kepada mereka, yunfikuna menginfakkan siapa alladzina fi ta'atillah di dalam taat kepada Allah. Terus lagi disifati dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman siapa alladzina bima dengan perkara unzila yang diturunkan apa ma ilaika terhadapmu Muhammad, ay Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila dan perkara unzila yang diturunkan apa ma min qablikah dari sebelummu, ay at-Tauratih yaitu Taurat, wal Injili dan Injil, wa irhima dan selain Taurat dan Injil, wa bil akhirati hum yuqinun dan dengan akhirat hum adapun mereka yuqinun itu meyakini, ay ya'lamun yaitu mengetahui siapa alladzina. Terus ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Ulaika adapun mereka ini ay al-mausufuna bima dzukir yang disifati bima dzukir dengan perkara dzukir yang disebutkan apa ma, ala hudam mir rabbihim itu atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan ulaika, wa ulaika humul muflihun dan adapun mereka humul muflihun itu orang-orang yang beruntung, ay al-faizuna yaitu orang yang beruntung, bil jannati dengan surga, an-najuna minan nar yang selamat minan nari dari neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib yaitu yang iman terhadap ghaib ya. Terus wa yuqimunas shalah dan menjalankan salat, mendirikan salat sesuai dengan hak-hak salat. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun dan mendermakan sebagian hartanya. Terus walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yaitu orang yang iman kepada Al-Qur'an dan kitab sebelumnya, wa bil akhirati hum yuqinun dan terhadap akhirat mereka beriman, yakin. Nah, orang-orang yang disifati sedemikian itu ala hudam mir rabbihim yaitu orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun dan mereka adalah orang yang beruntung. Demikian video kali ini, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.